Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana, saya dari kelas PAIE. Di sini saya bersama rekan saya Marsa Lutfia Adama dan Muhammad Rafi Akbar Firmansyah akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Konsep Dasar Strategi Pembelajaran PAI. Baik, saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang strategi pembelajaran PAI. Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos, yang artinya adalah suatu usaha untuk mencapai suatu kemenangan dalam suatu peperangan. Awalnya digunakan dalam lingkungan kemiliteran saja, namun istilah strategi digunakan dalam berbagai bidang yang memiliki esensi yang relatif sama, termasuk diadopsi dalam konteks pembelajaran yang dikenal dalam istilah strategi pembelajaran. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata strategi mempunyai beberapa arti, antara lain yang pertama adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran. Yang kedua, ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam kondisi yang menguntungkan. Yang ketiga adalah tempat yang baik menurut siasat perang. Istilah strategi sering digunakan dalam banyak konteks pembelajaran, seperti yang diungkapkan oleh Nana Sujana sebagai berikut. Strategi mengajar adalah taktik yang digunakan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar agar dapat mempengaruhi peserta didik untuk mencapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Strategi pembelajaran juga dapat diartikan sebagai perencanaan untuk merangkai kegiatan dan mendesain untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Strategi berbeda dengan metode. Strategi menunjuk pada perencanaan untuk mencapai sesuatu, sedangkan metode ialah cara yang digunakan untuk melaksanakan strategi tersebut. Menurut Zakiyah Derajat, pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh, menghayati tujuan, dan akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. Hamzah B. Uno menjelaskan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan metode pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu. Strategi menekankan pada media apa yang dipakai untuk menyampaikan pembelajaran, kegiatan apa yang dilakukan siswa, dan bagaimana struktur pembelajaran. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan perencanaan tentang serangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jika dikaitkan dengan pendidikan agama Islam, strategi pembelajaran agama Islam adalah perencanaan tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam yang dapat menciptakan manusia dengan cara mengasuh dan membina peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam, agar dapat mengamalkannya dan menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. Selanjutnya adalah tujuan dan prinsip strategi pembelajaran PAI. Tujuan utama pendidikan Islam adalah terciptanya akhlak yang baik atau akhlak mahmudah. Sejalan dengan makna ini, di Indonesia, pembangunan akhlak juga merupakan tujuan utama pendidikan, sebagaimana cita-cita Presiden Soekarno saat memproklamirkan Indonesia merdeka. Presiden Soekarno telah menyatakan perlunya nation and character building sebagai bahagian integral dan pembangunan bangsa. Bangsa Indonesia harus menyadari bahwa karakter bangsa berperan besar dalam mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia. Sangat banyak fakta bahwa karakter bangsa yang baik berperan besar dalam mencapai tingkat keberhasilan dan kemajuan bangsa. Oleh karena itu, unsur-unsur kurikulum sejak saat itu idealnya harus diorientasikan kepada pembangunan karakter. Salah satu dari unsur tersebut adalah strategi pembelajaran. Dengan demikian, secara otomatis, strategi pembelajaran juga harus mengikuti materi dan tujuan kurikulum yang harus dicapai yaitu pembentukan karakter bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka strategi pembelajaran PAI harus benar-benar efektif, dapat memperbaiki dan membentuk akhlak siswa sampai akhir hayatnya. Oleh karena itu, semua unsur yang membentuk sebuah strategi harus terpenuhi. Jika tidak ada sebuah strategi yang dapat berdiri sendiri dalam pembelajaran mata pelajaran ini, maka dapat dikombinasikan dengan strategi-strategi lain yang sesuai sehingga karakter bangsa seperti yang diamanatkan oleh agama dan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tercapai secara sempurna. Selanjutnya,
Tujuan. Indikator keberhasilan pendidikan agama Islam sangat tergantung pada sasaran pembelajaran itu sendiri. Kalau sasarannya dikembalikan kepada apa yang diisyaratkan oleh Al-Quran, yaitu siswa memiliki kemampuan intelektual dan kesadaran spiritual, maka keberhasilan pendidikan diukur dari kedua indikator tersebut. Adapun indikator keberhasilan pada ranah kemampuan intelektual adalah: yang pertama, mempunyai kemampuan untuk mengingat kembali semua materi yang telah diberikan dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua, mempunyai kemampuan untuk memahami lebih dalam semua materi yang telah diberikan. Dan yang ketiga, mempunyai kemampuan untuk memilih, menggunakan, dan menerapkan dengan tepat nilai-nilai agama dalam setiap kondisi. Dan yang keempat, mempunyai kemampuan untuk merinci dan menguraikan semua materi yang telah diajarkan. Dan yang kelima, mempunyai kemampuan untuk memadukan semua materi yang telah diajarkan dari semua bidang studi. Dan yang keenam, mempunyai kemampuan untuk memberikan pertimbangan terhadap situasi, nilai, atau ide-ide yang muncul dalam kehidupan. Selanjutnya adalah prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran pendidikan agama Islam atau prinsipia berarti permulaan, titik awal yang darinya lahir hal-hal tertentu. Prinsip dapat juga diartikan asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak. Sedangkan pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses komunikasi transaksional dan bersifat timbal balik, baik antara guru dengan peserta didik ataupun peserta didik dengan peserta didik. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, komunikasi transaksional menunjukkan adanya perolehan, penguasaan, hasil proses, atau fungsi belajar bagi peserta didik. Jadi berbicara tentang prinsip pembelajaran pendidikan agama Islam berarti berbicara tentang asas yang mendasari pelaksanaan pembelajaran PAI. Al-Nahlawi menyebutkan, ajaran Islam mempunyai prinsip dasar yang dapat dijadikan landasan dalam aktivitas pembelajaran, yaitu manusia adalah makhluk Allah. Oleh karena itu, seluruh aktivitas hidup manusia termasuk kegiatan pembelajaran diletakkan dalam konteks merealisasikan fungsi hidup manusia sebagai makhluk Allah tersebut, yaitu Abdullah dan Khalifah Allah. Lebih lanjut, Al-Nahlawi mengutip 3 ayat dalam Al-Quran, surat Al-Zariyat ayat 56, Al-Hujurat ayat 13, dan An-Nahl ayat 125. Sebagai landasan prinsipil yang harus menjiwai pendidikan Islam, beberapa ahli pendidik Islam ketika mengulas prinsip pembelajaran PAI tampak bahwa ia mengadopsi prinsip pembelajaran dari teori pendidikan umum. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran yang relatif berlaku umum yaitu prinsip perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung dan berpengalaman, pengulangan, tantangan, balikan, dan penguatan, serta perbedaan individual. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori atau SPE. Adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada penyampaian materi secara verbal dengan maksud siswa dapat menguasai materi secara optimal. Yang kedua, strategi pembelajaran inquiry. Menekankan pada proses mencari dan menemukan materi dan tidak diberikan secara langsung. Peran siswa di sini adalah untuk menentukan materi sendiri dan guru sebagai fasilitator. Dan yang ketiga adalah strategi pembelajaran berbasis masalah, yaitu pembelajaran yang melibatkan siswa memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah sekaligus mempunyai keterampilan memecahkan masalah. Yang keempat, strategi kooperatif adalah istilah generik bagi bermacam prosedur instruksional yang melibatkan kelompok kecil yang interaktif. Siswa bekerja sama menyelesaikan tugas akademik dengan suatu kelompok. Strategi ini meningkatkan hasil belajar, mendorong untuk saling menghargai dan menjalin persahabatan. Yang kelima, strategi pembelajaran kontekstual, yang merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan secara penuh untuk dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan realitas kehidupan nyata sehingga dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, komponen strategi pembelajaran. Strategi belajar mengajar dapat diartikan sebagai kegiatan guru memikirkan dan mengupayakan terjadinya konsistensi antara aspek-aspek dari komponen pembentukan sistem instruksional.
Dalam menerapkan strategi pembelajaran ada beberapa komponen yang harus diperhatikan. Menurut Dick dan Carey 1978 menyebutkan terdapat 5 komponen strategi pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pembelajaran pendahuluan. Pada bagian ini diharapkan dapat menarik minat peserta didik pada materi yang disampaikan. Dan yang kedua, penyampaian informasi. Dalam kegiatan ini juga harus memahami dengan baik situasi dan kondisi yang dihadapi agar informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Yang ketiga, partisipasi peserta didik. Beberapa hal yang penting yang harus berhubungan dengan partisipasi peserta didik yaitu latihan dan praktek yang dilakukan peserta didik setelah memberikan informasi tentang suatu pengetahuan, sikap atau keterampilan tertentu, dan umpan balik setelah peserta didik menunjukkan perilaku sebagai hasil belajar, maka guru memberikan umpan baliknya. Yang keempat, tes. Serangkaian tes umum yang digunakan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran telah tercapai atau belum, dan apakah pengetahuan, sikap, dan keterampilan telah benar-benar dimiliki peserta didik atau belum. Yang kelima, kegiatan lanjutan. Kegiatan yang dikenal dengan follow up dari suatu hasil kegiatan yang dilakukan seringkali tidak dilaksanakan dengan baik oleh guru. Dalam kenyataannya, peserta didik berhasil dan bagus di atas rata-rata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.